Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, selamat beribadah untuk kita semua. Selamat bersyukur untuk hari-hari hidup yang kita lewati bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita mengungkapkan syukur kita dan kesediaan kita untuk menjalani hari hidup bersama dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Kita bersama mengawalinya dengan bernyanyi dari NKB bait nomor 7, bait pertama dan bait yang kelima. Saudara dan saudari sekalian, kita tabiskan ibadah ini dalam percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala isinya dengan penuh kesetiaan, adalah Allah yang setia, yang menganugerahkan kekuatan dan berkat bagi kita sekalian. Ia hadir senantiasa dalam hidup kita dan juga menyatakan diri hadir dalam ibadah virtual ini. Karena itu terimalah salam damai sejahtera dari Allah yang menjadikan kehidupan, dari Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun atas saudara-saudari sekalian. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjaanku
saudara dan saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati hari-hari hidup yang sunyi, yang gelap, sendirian bersama dengan keluarga kita saja, dalam ruang aktivitas yang terbatas untuk kita. Namun juga dalam ruang yang terbatas itu kita menyadari bahwa karena berbagai tekanan, karena berbagai pengalaman, karena kenyataan-kenyataan berat dan sulit yang kita alami, banyak kali kita bertindak, melakukan apa yang justru tidak berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan bersama kita, ada banyak hal yang kita kerjakan, tetapi juga ada banyak waktu yang kita habiskan untuk saling menyalahkan. Merasa bahwa kita lebih benar, lebih baik dari orang lain. Merusak hidup bersama kita tanpa sadar kita tidak berjalan menurut kehendak Allah. Ketika kita hari ini beribadah kepada Allah, marilah kita merendahkan diri, mengakui segala kelemahan, dosa dan kejahatan kita, sambil kita mohon Roh Kudus untuk memimpin kita dalam tindakan dan perbuatan yang benar. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan izinkan kami lewati. Kami bersyukur untuk pengalaman hidup meskipun dalam keadaan yang sulit dan serba terbatas. Terima kasih kami menikmati segala yang Engkau jadikan. Dan semoga hati kami boleh bersyukur untuk pengalaman-pengalaman biasa, pengalaman-pengalaman kecil yang sudah kami lewati. Hari ini kami datang kepada Tuhan melalui ibadah virtual bersama. Kami yang berkumpul di rumah kami masing-masing, dan yang memilih untuk beribadah kepada Allah. Dalam ibadah ini kami memiliki waktu untuk berenung tentang hidup kami. Jika kami mendapati bahwa kami tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, kami ingin merendahkan diri di hadapan. Entah itu sebagai personal, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga, dalam pelayanan bersama sebagai gereja, dan juga sebagai bangsa dan negara. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami kalau sikap kami justru tidak bersyukur atas semua perbedaan yang ada, sehingga lahir berbagai upaya untuk menolak kehadiran orang lain dalam hidup bersama, atau juga dalam kehidupan berkeluarga kan. Ampuni kami ya Tuhan bila kami hidup dalam pikiran bahwa kelompok kamilah yang paling berjasa, padahal kami tidak bisa hidup dan berhasil tanpa orang lain. Perbarui sikap kami ya Tuhan, yang mengeksploitasi alam permai yang Tuhan beri, sehingga bencana susul menyusul menghantam hidup kami. Kiranya kemurahan hati-Mu menolong kami ya Tuhan, untuk bangkit dari kejahatan dan dosa kami. Ampunilah kami jika kami hidup saling mencurigai orang lain sebagai penyebab penderitaan kami, sementara kami sendiri abai terhadap tanggung jawab
hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami tidak bersedia merawat hidup yang Tuhan beri. Ketika kami hidup bersama dalam perjuangan melewati kondisi yang sulit karena pandemi. Ada banyak hal yang justru kami buat untuk memecah belahkan. Untuk tidak mentaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk berjuang sendiri-sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ketika dalam kondisi yang sulit, orang tua dengan segala keterbatasan yang ada merasa bahwa ia terbeban berat, lalu melahirkan perilaku-perilaku yang justru tidak menghargai anggota keluarganya. Tuhan, ampunilah kami. Bebaskanlah kami dari pikiran-pikiran untuk melayani diri sendiri. Nah, kami pun harus memikirkan keselamatan kami, tetapi kami juga harus memberi ruang untuk memberi perhatian terhadap orang lain. Ya Tuhan kami, di dalam pandangan-Mu tak ada yang tersembunyi tentang hidup kami. Tolonglah kami, selamatkanlah kami. Pimpin kami dalam perbuatan yang manusiawi, perbuatan yang benar, perbuatan yang mulia di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Saudara dan saudariku sekalian, jika kita sungguh mengakui segala kejahatan dan dosa kita, maka dengan penuh kasih Allah menyatakan kepada kita tentang pengampunan yang menyelamatkan kita sekalian. Yesaya pasal 44 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Berkata demikian, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan kesaksian Alkitab ini, saya menyatakan bahwa kita sekalian telah diampuni, diselamatkan oleh Allah. Allah mengingat kita dan Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita sambut berita pengampunan ini dengan bernyanyi dari NKB 164, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Yesus sudah mengganti
Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-5 sampai ke-11. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming dapat pada ayatnya yang genap. 1 Korintus 12 ayat yang ke-5 sampai 11. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada orang seseorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersiap untuk mendengarkan pemberitaan Alkitab, dan karena itu terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Allah yang menjadikan kami secara unik dan menempatkan kami dalam hidup bersama. Kami menyambut dengan penuh syukur kebaikan Allah yang memberi kemampuan kepada kami untuk melewati hidup kami, pengalaman kami. Dan hari ini kami boleh beribadah, menyatakan syukur dan kesediaan untuk hidup menurut apa yang benar dalam kehendak Allah. Sehingga panggilan kami secara personal di tengah kehidupan bersama
adalah panggilan yang menyambut dengan penuh syukur kehidupan yang Tuhan karuniakan dan menyumbang untuk kebaikan dengan apapun yang kami punya dalam hidup kami. Ketika kami semua sebagai bangsa Indonesia bersukacita karena memasuki bulan Agustus, di mana kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami pada hari Selasa mendatang. Kami ingin menghidupi spirit yang lahir dari iman kami dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari keluarga kami, dalam lingkungan masyarakat di mana kami berada, sampai kepada persekutuan yang jauh lebih besar, yaitu bangsa ini, bahkan dunia. Tolonglah kami agar kami memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang disaksikan oleh Alkitab hari ini dan menimba semangat dari sana, menimba pokok-pokok belajar dari sana untuk hidup menurut kehendak Allah. Bantulah kami sehingga kami dapat terus menghidupi spirit dari firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Dalam kuasa penyertaan Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami dan membawa kami dalam kemampuan-kemampuan untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 15 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saudariku sekalian, demikian bacaan Alkitab bagi kita semua pada minggu ini menjelang kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada hari Selasa mendatang. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi apa yang kita dengarkan, melakukannya, menjadikannya nyata dalam seluruh proses hidup kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku sekalian, memasuki bulan Agustus, kita sudah melihat bendera kita, bendera Sang Saka merah putih berkibar di mana-mana. Bulan yang paling ramai karena dipenuhi dengan berbagai ungkapan rasa kegembiraan. Nampak dalam berbagai kegiatan yang dirancang untuk merayakan syukur itu. Walau sudah 2 tahun perayaan hari ulang tahun kita terlihat sepi, tapi di tahun yang kedua ini mulai muncul kebiasaan baru, new normal. Ternyata bukan hanya bermasker atau hand sanitizer atau kebiasaan-kebiasaan terkait dengan pandemi, tetapi juga perayaan ulang tahun atau kegembiraan ulang tahun mulai nampak secara virtual. Ya. Orang mulai tulis status atau bikin story WA, Instagram, Twitter, FB, Line, Telegram, dan seterusnya. Soal kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan pada bulan Agustus.
Beberapa hari saya membaca story teman saya soal THR, soal ramai bermain voli di sana, soal kegembiraan karena perjumpaan yang tidak terduga di taman hiburan rakyat yang biasa diadakan pada bulan Agustus. Ada juga yang buat seminar bertajuk kemerdekaan lewat aplikasi Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Ada yang buat lomba TikTok merayakan HUT kemerdekaan RI. Betapa masyarakat kita menunggu-nunggu momentum ini. Di situ kita mengekspresikan berbagai rasa yang terkandung dalam realitas bangsa kita, yang sungguh majemuk, mulai dari budaya, suku, ras, agama, bahasa, tradisi, dan sebagainya. Kita mengungkapkan kepada dunia betapa kayanya karunia Sang Ilahi bagi bangsa kita. Dan karena itu menafikan atau menolak dan melupakan semua perbedaan itu, lalu dipaksakan menjadi sama, maka kita akan kehilangan cita rasa Indonesia. Ada satu lagu yang saya suka. Saya selalu punya perasaan yang haru biru kalau menyanyikan lagu itu. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Lagu ini menggetarkan nurani, menggetarkan hidup bangsa manapun di dunia, saudara-saudari. Akan berusaha untuk menyimpan, mendokumentasikan sejarah kehidupannya sebagai sebuah bangsa melalui berbagai cara. Karena apa? Karena dalam sejarah itu, karena dalam realitas bangsa itu, di situ ada kehormatan, ada prinsip nilai, ada kebanggaan, ada patriotisme, ada semangat perjuangan untuk kehidupan bangsanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita membaca 2 ayat dari kitab pertama Tawarik, sebuah kitab dalam perjanjian lama yang berkisah tentang kehidupan bangsa Israel sebagai suatu bangsa di bawah kepemimpinan Daud. Kitab ini memuat kisah yang beberapa bagian sama dengan kitab Samuel. Itu sebabnya kalau ibu bapak membaca tepat di judul yang diberikan oleh Elai, di situ ada nas paralel yang terambil dari kitab Samuel. Kitab ini memuat kisah yang sama dengan kitab Samuel, kitab raja-raja, di mana fokusnya ada pada pemerintahan Saul yang ditolak oleh Allah. Dan kemudian Daud dipilih untuk menggantikan. Nah, bagian yang kita baca saudara-saudari sekalian, pasal 15, masuk sebagai bagian dari kisah tentang bagaimana Daud memimpin kerajaan Israel. Saudara-saudari sekalian, Tawarik ditulis untuk menolong umat Israel melihat bahwa walaupun mereka ditimpa berbagai kemalangan dan kesukaran, namun Allah tetap memegang janjinya melalui kepemimpinan Daud, Salomo, dan raja-raja yang lain. Jadi memang saudara-saudari sekalian, kitab Tawarik ini ditulis untuk memunculkan semangat patriotisme bangsa Israel. Di dalam patriotisme itu mereka melihat bagaimana Allah memimpin hidup mereka melewati kesukaran dan kemalangan melalui menghadirkan pemimpin-pemimpin seperti Daud, Salomo, dan raja-raja yang lain. Kitab ini saudara-saudara menyimpan memori Israel. Hal yang kedua dari kitab Tawarik, yaitu tentang asal mula ibadah di bait Allah dan jabatan imam dari orang Lewi. Kalau kita baca kitab Samuel yang dirujuk untuk cerita ini, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kita ingat cerita bahwa tabut itu disimpan di rumah seorang Gad.
Dan kemudian Daud dan Israel melihat bagaimana orang Gad itu diberkati oleh Allah di sana. Kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Dan mereka berpikir, ini kan tabut Allah. Ini kan sesuatu yang khas milik Israel. Kenapa kemudian ditinggalkan di sana? Nah, kalau begitu mereka berupaya untuk memindahkannya. Dan dalam pemindahan itu kemudian menjadi cikal bakal dari ibadat bait Allah yang berpusat di bait Allah. Dan kemudian ada jabatan imam dan orang Lewi yang memegang jabatan itu karena mereka dipilih secara khusus untuk itu. Kehadiran tabut perjanjian itu, saudara-saudari, bukanlah hanya sebuah benda biasa, tetapi bagi Israel itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah mereka. Dan simbol kehadiran Allah itu memberi spirit untuk mengembangkan kehidupan berbangsa mereka. Dan saudara-saudari, kalau kita baca ayat 1, di situ dikasih keterangan bahwa Daud telah membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh Daud di sana. Tapi pembangunan fisik itu berbarengan dengan tumbuhnya kesadaran akan Allah yang memimpin kehidupan umat. Karena itu, saudara-saudara, selain membangun gedung-gedung di kota Daud, dia juga ingin simbol dari kehadiran Allah itu memberi kekuatan tersendiri bagi bangsa Israel. Tentu saja saudara-saudari, pembangunan fisik yang dilakukan oleh Daud dan bagaimana ibadat di bait Allah dengan simbol tabut perjanjian merupakan dua sisi yang saling berkelindan, menyatu dan berjalan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Walaupun peran orang-orang itu ada pada bidang yang berbeda-beda. Kalau kita baca secara utuh kisah di kitab pertama Samuel yang merujuk cerita ini, Daud memberi kesempatan kepada para imam untuk melakukan tanggung jawabnya. Tapi apakah orang Lewi yang lain yang bukan dari keturunan imam tidak mengambil bagian? Oh, ada pembagian tugas di situ. Ada yang menyanyikan nyanyian, ada yang menari. Baca di situ ketika tabut perjanjian dipindahkan. Jadi masing-masing orang berperan dalam bidangnya. Namun peran itu adalah peran yang menuju kepada semua sumbangan demi kebaikan kehidupan bangsa. Daud tidak bisa mengambil alih tugas para imam. Inilah salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Saul, raja sebelumnya. Ketika ia harus berperang, dia tidak sabar menunggu para imam melakukan tanggung jawabnya. Dan karena itu dia mengambil alih tugas para imam. Daud kemudian memperlihatkan sisi yang berbeda dari kepemimpinannya. Para imam dan orang Lewi diberi ruang untuk melakukan tugas pada porsinya. Baik raja maupun para imam sama-sama memberi sumbangsi bagi keberlangsungan kehidupan Israel sebagai sebuah bangsa. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam keterjalinan tugas-tugas inilah dimensi-dimensi kehidupan berbangsa Israel mulai mengerucutkan apa yang Allah tugaskan kepada mereka, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa pada masa itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat dari kitab Tawarik ini memberi semacam cermin bagi kita. Bacaan ini sungguh memperdalam kecintaan kita akan kenyataan bangsa Indonesia. Karena itu bacaan ini memberi energi atau memberi daya, memberi semangat buat kita
sebagai bangsa yang pada hari Selasa mendatang akan merayakan ulang tahun yang ke-76 sebagai sebuah bangsa. Kita bisa belajar dari kisah Israel. Bagaimana Israel mendokumentasikan, menyimpan sejarah kehidupan mereka bersama. Membacanya secara berulang. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kepekaan tentang kehidupan bersama. Kita bisa belajar dari kisah Israel dan menimba kekuatan dari sana. Bahwa sekalipun kita berhadapan dengan berbagai pengalaman yang sulit, ancaman perpecahan, separatisme, terorisme, gerakan radikal, bencana alam, bencana non-alam, dan sebagainya. Namun, Allah tidak melupakan kita sampai dengan sekarang. Melihat bangsa Indonesia tetap kokoh dan melewati berbagai ujian, mestinya menggetarkan nurani kita. Sambil kita ingat seperti pengalaman Israel, Allah tidak melupakan mereka. Gereja hadir dan mewartakan kepada umat hari ini bahwa kalau bangsa Indonesia seperti ini sampai dengan hari ini, jangan lupa bahwa Allah ada dengan kesetiaannya di situ. Allah menepati janji-janjinya kepada bangsa ini. Melalui apa saudara-saudara? Melalui kepemimpinan mereka yang sungguh-sungguh menempatkan kepentingan masyarakat, mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa ini. Dari masa ke masa, Allah menepati janjinya. Saudara-saudara, dulu kita ingat pada masa perjuangan, Allah berkarya lewat para pahlawan, lewat Insinyur Soekarno dan Hatta, lewat Laimena, lewat Budi Utomo, lewat Cut Nyadin, dan seterusnya. Di masa reformasi ada Megawati, ada Gus Dur. Di era sekarang ada Jokowi, ada Sri Mulyani, dan kepemimpinan-kepemimpinan lainnya. Di masa yang makin sulit ini saudara-saudara, ketika negara kita dihantam dengan pandemi corona, kita ingat ada para pahlawan kita. Ada dokter, ada perawat, ada para nakes, ada guru, ada ASN, ada siapapun yang berdiri bagi kepentingan bangsa bersama. Mari kita menaruh hormat terhadap mereka. Karena apa? Karena melalui peran dan tanggung jawab mereka, Allah menyatakan Dia tidak pernah melupakan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, apa peran saudara? Apa jubah yang sedang saudara pakai? Jubah ASN kah? Jubah pemerintah kah? Jubah guru kah? Jubah perawat kah? Jubah dokter kah? Mari kita sumbang bersama demi bangsa Indonesia, demi kehidupan. Ingat bahwa jubah Anda, peran Anda, kehadiran Anda adalah kehadiran Allah dalam bangsa ini yang menyatakan kesetiaan. Kita sedang berhadapan dengan ancaman. Kita tidak sedang berhadapan dengan bangsa lain yang menjajah kita seperti pada tahun atau era 45. Tapi kita sedang berhadapan dengan ancaman virus corona. Kita butuh merapatkan bahu bersama untuk menanggung situasi ini. Kita bisa menjadi pahlawan dalam keluarga kita. Kita masing-masing bisa menjadi pahlawan yang memanggul senjata untuk mengamankan bangsa ini. Betapa morat-maritnya kehidupan kita, dan bukan hanya bangsa Indonesia, saudara. Seluruh dunia. Kita berdiam diri sejenak. Apa yang ingin kita sumbangkan bagi kehidupan bersama di bangsa ini? Mengajar begitu sulit.
Dulu Anda duduk manis di ruang kelas, Anda mempersiapkan materi dengan baik, mengajar dan memperhatikan anak-anak Anda. Tapi hari ini 2 tahun sudah, Anda harus naik turun gunung dan lembah. Itu baru satu contoh kesulitan yang kita hadapi karena kondisi ini. Tapi bertahanlah. Bertahanlah. Apapun Anda, dengan segala peran dan tanggung jawab Anda adalah ungkapan dari kehadiran Allah yang dengan setia memimpin perjalanan bangsa ini. Hal kedua, saudara-saudara, kita berpacu dengan pembangunan fisik di mana-mana. Pembangunan gedung. Dan ketika ada pada masa pandemi corona, pandemi ini mengajarkan kita bahwa pembangunan fisik mesti berjalan bersama dengan tumbuhnya spiritualitas. Tumbuhnya kesadaran akan Allah yang memimpin umat pada hal-hal yang baik. Dan itu berarti saudara-saudara, kalau kedua itu berjalan beriringan, maka akan lahir suatu masyarakat atau suatu umat yang imannya, spiritualitasnya terlihat dalam tindakan konkret. Orang yang percaya pada Allah adalah orang yang imannya terlihat dalam tindakannya. Ada satu lagu yang nanti kita akan nyanyikan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Begitu kata pujian itu. Pertanyaannya, kapan betul kita berdiri bersama-sama? Kita tidak bisa mengatakan bagi bangsa ini kami berdoa. Tapi tindakan kita berbeda dari doa yang kita naikkan. Karena itu kalau umat Kristen berani bernyanyi, bagi bangsa ini kami berdoa, maka pilihlah tindakan-tindakan yang memang baik. Pilihlah perbuatan-perbuatan yang memang menyokong untuk bangsa ini diberkati. Saya berharap kekristenan tidak menyumbang perpecahan bagi bangsa ini. Karena dia berdoa untuk kesatuan bangsa. Saya berharap kekristenan menyumbang untuk pikiran-pikiran yang memajukan peradaban bangsa. Karena bagi bangsa ini kami berdiri. Kita berdoa supaya kekristenan menyumbang pemulihan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Karena itu nats pembimbing kita tadi mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau spirit itu yang kita pegang, maka ibadah-ibadah kita yang berdoa bagi bangsa ini, berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam bangsa Indonesia, akan berbuah tindakan-tindakan yang berperan secara aktif. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, demikian pula dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita berdoa agar keluarga kita adalah keluarga yang beriman, keluarga yang diberkati, maka jangan bertindak mencegah atau bahkan justru menjauhkan diri dari berkat itu. Apa yang kita renungkan hari ini mendorong kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.
yang dikaruniakan oleh Allah. Saya ingin memutar sebuah video yang tidak asing bagi kita. Tapi inilah keadaan real kita. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang berbaru nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, Saudara-saudari, bisa cara. ini kenyataan real bangsa kita. Saya baca terakhir tadi malam 115.096 orang sudah yang mati karena virus ini. Di Sumba sendiri tadi malam, tadi subuh menambah angka kita menjadi 94 atau 95 sekarang. Kita butuh kerja bersama. Kita butuh keterlibatan bersama untuk menanggung ini. Mari dengan semangat patriotisme kita, kita sumbangkan kehidupan kita masing-masing. Dari tradisi iman yang berbeda-beda, kita sumbang pilihan-pilihan hidup untuk merawat kehidupan bersama. Anda dokter, berjuanglah di sana. Anda perawat, berjuanglah di sana. Kami para guru, ASN, petani, pendeta, nelayan akan ikut menyumbang peran kami masing-masing. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini berlangsung. Tapi yang diminta dari kita adalah kesediaan untuk dari peran yang berbeda-beda menanggung bersama peristiwa ini. Identitas bangsa kita sedang dipertaruhkan di sini. Dan sejarah apa yang akan kita tuliskan untuk generasi berikutnya? Seperti Israel menuliskan kisah mereka, sejarah mereka tentang Daud, tentang kepemimpinan yang lainnya, dan tentang semua orang dalam peran masing-masing melakukan tanggung jawabnya. Mari kita tuliskan kisah yang sama untuk generasi selanjutnya. Apapun yang ada pada kita, mari kita sumbang bersama.
Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Anda pahlawan di tengah keluarga Anda ketika Anda mematuhi protokol kesehatan. Sebab hanya dengan cara begitu Anda dapat melindungi orang lain. Teruskan langkah perjuangan ini, Allah hadir di sini. Dan mengaminkan khotbah ini saya mengajak kita semua bernyanyi. Kami berdiri bagi bangsa ini. Nyanyian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ditinggikan atas seluruh bumi. Mungkin bisa nyanyikan nyanyian ini dengan perlahan. Saya akan berdoa khusus untuk keadaan kita. Mungkin tetap terus menyanyikan lagu ini dengan nyanyian yang rendah, dan saya akan berdoa khusus untuk bangsa kita. Tuhan, kami angkat hati kami dan kami ingin bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami masih bisa berdiri sebagai bangsa Indonesia, melewati kesulitan demi kesulitan, kemalangan demi kemalangan. Tapi di situ kami tetap melihat bagaimana Allah setia menepati janji-Mu. Melalui pemimpin-pemimpin kami, melalui orang-orang yang bekerja di garda terdepan, kami melihat kebaikan Allah dan kami ingin merespon kebaikan itu Tuhan dengan penuh syukur sambil kami berdoa. Kalau hari ini kami menyatakan bahwa kami ingin berdiri bagi bangsa kami, kami ingin menyumbang dari peran kami masing-masing Tuhan. Terkadang dalam kebingungan kami tahu bahwa kami cenderung saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dalam kebingungan dan ketakutan-ketakutan kami lahir tindakan-tindakan yang justru tidak menyumbang bagi hidup bersama. Tuhan, dengarkanlah kami.
Kami menyatukan seluruh hati kami di seluruh persada tanah air ini Tuhan. Kami ingin berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mempercayai bahwa kesetiaan-Mu membawa kami kepada tindakan-tindakan yang terpuji. Terima kasih Tuhan untuk para nakes. Terima kasih untuk dokter, untuk perawat. Terima kasih untuk orang-orang dengan segala keadaannya ingin menyumbang untuk melewati pandemi ini. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami. Tuhan tolonglah mereka, agar mereka mampu melahirkan kebijakan dan aturan yang memperhatikan bagaimana bangsa ini dapat diselamatkan. Pukulan ekonomi yang begitu berat akan kami tanggung bersama dengan hidup saling berbagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Terima kasih untuk spirit hari ini. Ketika hari Selasa kami ingin bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun RI yang ke-76. Kiranya ingatan kami dari pertama tawarik dapat dibawa untuk menyegarkan panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Mari kita nyanyikan lagi nyanyian ini dari awal. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita tetap berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dari rumusan pengakuan iman rasuli, kita bersama-sama mengungkapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudariku sekalian, kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan hari ini yang Kau nyatakan bagi kami. Dalam kebaikan, dalam pimpinan-Mu, kami telah boleh melangsungkan ibadah. Dan di dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Kami ingin bersyukur bersama dengan semua umat Tuhan yang menemukan hari-hari bahagia, peristiwa disembuhkan, dipulihkan, dipelihara oleh Allah dalam momentum-momentum yang spesial bagi mereka. Entahkah yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan, atau pemeliharaan Allah yang lain yang mereka syukuri. Biarlah dalam rasa syukur itu Tuhan, mereka juga bersedia untuk menyumbangkan kehidupan mereka bagi kebaikan orang lain, bukan saja kebaikan mereka. Kami juga bersyukur untuk pengalaman-pengalaman di mana kami masih cukup dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kami, walaupun keadaan makin hari makin sulit bagi kami. Namun masih ada yang makan minum dengan baik. Kami sambut itu sebagai rahmat Allah. Dan kiranya juga kami bersedia untuk membagikan apa yang ada pada kami kepada mereka yang berkekurangan dan tidak berpunya. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang telah melewati perawatan pada masa pandemi ini, entahkah karena corona ataupun karena sakit yang lain. Kami percaya bahwa di dalam kesembuhan, pemulihan yang terjadi itu, mereka menyambut dengan penuh syukur sambil mereka tetap memelihara bagaimana tubuh mereka agar tetap sehat pada masa-masa selanjutnya. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat mereka juga bisa melihat dan memandang pengalaman orang lain dari segi yang berbeda. Sehingga mereka dapat menyatakan empati, menyatakan peduli kepada orang lain. Kami juga bersyukur untuk semua keluarga, orang tua yang dengan susah payah bertumbuh melewati kondisi yang sulit ini. Kalau dulu tugas-tugas mereka banyak dikerjakan oleh para guru di sekolah, sekarang tugas para orang tua menjadi lebih sulit dan berat. Tapi kami bersyukur kalau mereka melewati hampir 2 tahun sudah sekarang Tuhan, mereka menjadi guru bagi anak-anak mereka. Mereka berjuang untuk menghidupi, untuk memiliki nafkah, untuk tetap sehat secara emosi dan sehat badani. Terima kasih untuk para orang tua yang hebat. Kiranya mereka terus memaknai hidup mereka, membangun kesadaran bahwa Allah berjuang bersama-sama dengan mereka. Allah menghendaki mereka untuk tetap menjadi orang tua yang menyumbang kebaikan bagi kehidupan anak-anak mereka. Kami juga bersyukur untuk semua yang boleh mengalami, menemukan pekerjaan ataupun harapan-harapan yang lainnya, lulus sekolah, naik kelas, atau sekarang berkuliah atau bersekolah di tempat yang baru walaupun masih secara virtual. Kami yakin bahwa pengalaman-pengalaman itu menolong mereka untuk tetap bersyukur dan melihat kebaikan-kebaikan di balik semuanya. Kiranya mereka tetap bersemangat untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan baru yang mereka temukan, mereka juga mendedikasikan hidup dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kreatif di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin bersyukur untuk
bumi kami yang sakit, tetapi beristirahat sekarang ini. Kiranya pandemi ini juga membawa kebaikan bagi keberlangsungan hidup tanah, air, udara, dan matahari. Dan dengan demikian Tuhan, bumi ini memiliki waktu untuk merevitalisasi dirinya sendiri. Terima kasih ya Allah. Dari bumi inilah kami makan dan minum, kami hidup, kami melangsungkan semua apa yang kami butuhkan demi keberlanjutan kehidupan kami. Kiranya kami hidup menjadi sahabat bagi alam semesta. Kami juga Tuhan ingin bersyukur untuk pemerintah kami yang sudah boleh memimpin bangsa ini sampai dengan sekarang melalui peran dan tanggung jawab masing-masing. Entahkah pemimpin nasional, pemimpin provinsi, pemimpin daerah kami. Kami yakin bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadiran Allah. Dan biarlah mereka makin sadar akan tanggung jawab itu. Sehingga kebijakan, regulasi, ketersediaan pangan, kesehatan, pendidikan dapat terus dipantau, dapat terus dilihat dan diupayakan secara maksimal walaupun di tengah kondisi yang sulit. Kami bersyukur untuk para dokter, para perawat, dan semua staf, entah itu rumah sakit umum, rumah sakit Kristen Lindimara, rumah sakit Immanuel, ataupun di klinik dan di tempat-tempat yang lainnya. Mereka telah menyumbang skill mereka untuk kebaikan bersama di tengah situasi pandemi ini. Kiranya mereka tetap bersemangat dan kami semua boleh menopang mereka. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pelayanan gereja. Bersyukur kami karena pelayanan gereja tetap berlangsung walaupun kami juga tertati-tati memikirkan model pendampingan terhadap warga gereja atau terhadap masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah ini. Syukur pada Allah karena kemajuan teknologi memungkinkan kami untuk tetap terhubung satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya persekutuan gereja-gereja di Indonesia terus menyumbang bagi kehidupan bersama bangsa ini. Sebagai wujud syukur kami atas hari ulang tahun RI yang ke-76 pada hari Selasa mendatang. Kami berdoa supaya gereja-gereja, agama-agama yang menyuburkan spiritualitas umat boleh mendorong umat untuk berpartisipasi dengan semua yang mereka punya bagi kehidupan bersama. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Gereja Kristen Sumba. Kiranya Sinode Gereja Kristen Sumba juga ikut menebarkan kebaikan dan membangun bangsa ini di daerah ini. Kami bersyukur untuk Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu. Kiranya kami semua boleh memikirkan model-model pelayanan yang terus hadir di tengah umat, menopang mereka dan saling menemani dalam perjalanan bersama ini. Kami berduka bersama dengan mereka yang berduka. Dan kami menaruh harapan bersama dengan mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit atau dari kenyataan apapun. Biarlah pelayanan gereja hadir di sana. Kami bersyukur untuk para pendeta, mahasiswa, penatua dan diaken, BPMJ, komisi-komisi. Kiranya kami semua betul-betul memikirkan bagaimana hadirnya pewartaan tentang Allah yang Maha Kasih yang menemani perjalanan umat. Kami bersyukur bersama-sama dengan bangsa ini untuk kenyataan majemuk, kenyataan kekayaan yang dari Allah untuk bangsa kami. Kiranya ulang tahun yang ke-76 walaupun sunyi tetap membuat kami menyuburkan semangat patriotisme kami. Sehingga keterpecahan bukan pilihan bagi kami, melainkan kami menyumbang dari keragaman untuk hidup makin bersatu, makin kokoh dalam persaudaraan sebangsa dan setanah air. TNI Polri kami doakan, kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Kiranya mereka juga terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami bersyukur untuk semua karya hidup yang dapat kami lakukan. Kiranya semuanya boleh kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami akan berjalan melewati hari-hari hidup kami, dan karena itu kami percaya kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah. Berkati dan kuduskan persembahan yang akan kami persembahkan kepadamu hari ini untuk membiayai pekerjaan pelayanan yang berlangsung
di dalam dan melalui gereja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, kita memberi persembahan syukur. Menyanyikan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan pengumuman majelis jemaat. Warta Mimbar GKS Jemaat Waingapu Minggu 15 Agustus tahun 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mengikuti ibadah kendati dari rumah saja. Jika ada yang berkepentingan dapat menghubungi Majelis Jemaat Lingkungan atau kantor jemaat setiap jam kerja. Kedua, ibadah Minggu tatap muka dalam gedung ibadah tanggal 15 Agustus tahun 2021 dan tanggal 22 Agustus tahun 2021 untuk sementara ditiadakan. Namun diganti dengan ibadah virtual atau live streaming sehingga dapat mengikutinya dari rumah saja yang berlangsung pada jam 8 pagi. Untuk ibadah virtual ini bagi majelis jemaat yang berperan sebagai pendamping pelayan ibadah virtual dibatasi 4 orang saja dengan pengaturan menurut pergiliran lingkungan sebagai berikut. A. Ibadah virtual tanggal 15 Agustus tahun 2021 oleh Majelis Jemaat Lingkungan Kota dan Hambala 1. B. Ibadah virtual tanggal 22 Agustus 2021 oleh Majelis Jemaat Lingkungan Matawai dan Hambala 2. 3. Jika tidak terjadi perubahan atau tidak adanya informasi lebih lanjut, maka ibadah Minggu tatap muka dalam gedung ibadah dapat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang pelaksanaannya sebanyak 4 kali jam ibadah dan pengaturannya menurut pergiliran lingkungan sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 5.30 sampai 07.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan luar kota dan lingkungan Kambajawa. B. Ibadah kedua jam 7.30 sampai dengan 09.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Kampung Sabu dan lingkungan Radamata.
C. Ibadah ketiga jam 09.30 sampai dengan 11.00 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan kota dan lingkungan Hambala 1 sekaligus dilakukan ibadah live streaming. D. Ibadah keempat jam 17.00 sampai dengan 18.30 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Matawai dan lingkungan Hambala 2. 4. Untuk pelayanan pemahaman Alkitab rumah tangga, sementara waktu ditiadakan dan akan dilaksanakan kembali pada hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Kalender atau jadwal pelayanan PA diatur dan disusun oleh masing-masing majelis lingkungan jemaat lingkungan. Untuk pasangan nikah wajib mengikuti kelas katekisasi pranikah selama 1 bulan sebelum melangsungkan pemberkatan nikah setelah mendaftarkan diri di kantor gereja pada saat jam kerja. Dan untuk pelayanan katekisasi pranikah akan dilakukan oleh pendeta yang ditugaskan oleh BPMJ. 6. Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 akan dilaksanakan mengaku dosa atas nama Lydia Octavianastasia Nawa dan baptisan anak orang percaya atas nama keluarga Lydia Octavianastasia Nawa. 7. Bila ada keluarga yang membutuhkan pelayanan ibadah duka dapat dilayani sebanyak 2 kali saja, ditambah ibadah pengebumian dan pihak keluarga dapat menyediakan sarana tempat cuci tangan dan hand sanitizer di tempat duka. 8. Bagi keluarga yang berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan akta gerejawi pada momentum ibadah minggu secara virtual tersebut dapat mendaftarkan diri untuk diumumkan dengan catatan jumlah anggota keluarga yang dampingi acara kegiatan akta gerejawi dimaksud sangat dibatasi paling banyak 10 orang saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 9. Telah diterima pengucapan syukur lingkungan Hambala 1 Rp700.000, perpuluhan lingkungan Hambala 1 Rp250.000, persembahan bulanan lingkungan Hambala 1 Rp500.000, perpuluhan lingkungan Kampung Sabu Rp400.000, nasar lingkungan Kampung Sabu Rp200.000, pengucapan syukur lingkungan Kampung Sabu Rp200.000, pengucapan syukur lingkungan Kampung Sabu Rp200.000, pengucapan syukur lingkungan Hambala 2 Rp994.000, perpuluhan lingkungan Hambala 2 Rp500.000, pengucapan syukur tutup duka lingkungan luar kota Rp700.000 ditambah dengan 1 lembar sarung, pengucapan syukur lingkungan luar kota Rp100.000, perpuluhan lingkungan Radamata Rp600.000, pengucapan syukur lingkungan Radamata Rp150.000, pengucapan syukur lingkungan kota live streaming Rp375.000, perjamuan lingkungan kota Rp50.000, persembahan bulanan lingkungan kota Mei sampai dengan Juli 2021 Rp600.000, pengucapan syukur tanpa nama Rp500.000, persembahan lingkungan Matawai Agustus 2021 Rp400.000, pengucapan syukur urusan adat lingkungan Matawai Rp500.000, pengucapan syukur anak sembuh dari lingkungan Kambajawa Rp300.000, kolekte pemberkatan nikah 10 Agustus 2021 Rp4.262.000, kolekte pemberkatan nikah 11 Agustus 2021 Rp2.923.000. Pembangunan kotak dana 8 Agustus 2021 Rp100.000, sumbangan pembangunan lingkungan kota Rp300.000, sumbangan pembangunan lingkungan kota Rp2.500.000, sumbangan pembangunan lingkungan Hambala 2 Rp250.000, terima uang mangga Rp350.000. Untuk itu majelis jemaat dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 10. Puji syukur kepada Tuhan telah diterima sumbangan kursi lipat merek Elepan warna merah sebanyak 350 buah dengan nilai Rp101.500.000 dan sudah turun sebanyak 174 buah dari salah satu toko jemaat lingkungan kota. Majelis jemaat dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 11.
Berita duka, telah meninggal dunia pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 Saudara Simon Mangi Iye. Jenazah berada di Kalumbang, luar kota. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 16 Agustus 2021 dimulai jam 12 siang. Mohon dukungan doa untuk keluarga duka. Demikian warta mimbar ini disampaikan. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Shalom. Saudara dan saudariku sekalian, kita akan meneruskan perjalanan hidup kita. Di dalamnya Tuhan beserta dengan kita dengan rahmat dan berkat-Nya. Biarlah dengan rahmat dan berkat itu kita juga boleh menyatakan berkat bagi kehidupan keluarga kita, kehidupan bertetangga dan kehidupan bermasyarakat. Mari berdiri untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber rahmat dan karunia menyertai kamu dengan berkat-Nya, agar kamu hidup berdampingan dalam kasih, rukun dan saling memberi. Yesus Kristus berjalan bersama dengan kamu, agar kamu dapat menemani sesama dalam pengalaman sehari-hari. Roh Kudus berdiam di dalam kamu dengan damai sejahtera-Nya, agar kamu tabah dan sabar dalam melakukan karya-karya terbaik bagi kehidupan bersama. Ia setia menemani kamu, mulai dari sekarang, kekal selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 336 bait 3 dan bait yang keempat. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan
atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap janganmu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas